Ya pemirsa, lalu apa tanggapan pihak keluarga Yosua setelah 2 hari sidang terhadap para terdakwa digelar? Melalui televideo kita tersambung dengan Samuel Huta Barat, ayahanda dari Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Selamat siang Pak Samuel. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Samuel telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak, sudah mengikuti 2 hari persidangan dengan 5 tersangka. Ada dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin. Kalau dari pihak keluarga, Pak, bagaimana menurut keluarga? Apakah dakwaan tersebut sudah memenuhi ekspektasi dari pihak keluarga Yosua? Menurut hemat kami itu dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum sudah sangat bagus ya. Tapi dalam hal ini kan pihak daripada pengacara Ferdy Sambo itu menanggapinya ataupun eksepsi. Apa Pak yang menjadi yang masih merasa terganjal ketika pihak Ferdy Sambo ini mengajukan eksepsi, Pak? Kalau soal eksepsi itu hak mereka untuk membela kliennya. Tapi dalam hal ini kan nanti jaksa penuntut umum akan menanggapi juga itu soal eksepsi mereka di hari Kamis nanti. Disitulah kita tunggu dulu bagaimana proses tanggapan dari jaksa penuntut umum nanti. Kalau secara spesifik Pak, di poin mana yang kira-kira pihak keluarga masih merasa ada sesuatu yang masih keliru atau masih layak untuk bisa diperjuangkan baik dari sisi JPU kemarin dakwaannya maupun dari pihak Ferdy Sambo yang kemudian mengajukan eksepsi, Pak? Yang dari pihak eksepsi dari Ferdy Sambo yang saya rasa itu masalah pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Soalnya dari awal ini terus diagung-agungkan orang itu mulai dari Duren 3. Di Duren 3 kan itu sudah terbantahkan. Tidak memenuhi unsur pidana. Makanya Baris Krim Polri menutup dengan SP3. Timbul lagi itu di Magelang. Seandainya terjadi itu di Magelang, mana buktinya, mana visumnya. Itu perlu pembuktian dan visum dan saksi. Jangan hanya opini-opini. Itu menyesatkan masyarakat. Baik, poin terkait adanya pernyataan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang itu yang kemudian masih mengganjal bagi keluarga. Lalu kemudian di persidangan berikutnya, Putri Chandrawati, Pak, ketika ditanyai oleh majelis hakim apakah sudah mengerti dakwaan dari jaksa penuntut umum, Putri Chandrawati menyatakan tidak mengerti. Bagaimana pihak keluarga melihat atau menanggapi terkait respon dari Putri Chandrawati, Pak Samuel? Itu kan yang dibuat. Masa seorang dokter nggak mengerti? Nggak masuk di akal dong. Baik. Lalu bagaimana dengan persidangan yang hari ini, Pak? Dengan melibatkan Eliezer hari ini yang disidangkan secara terpisah, Pak. Apakah kemudian dakwaannya menurut pihak keluarga ini juga sudah tepat, sudah akurat? Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Pak Jaksa tadi, memang sudah cukup bagus. Ataupun pihak Eliezer menanggapinya dengan mengatakan bahwa semua dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sudah diterima orang itu. Dan mereka pun tidak mengajukan eksepsi. Nah, ini yang juga jadi poin penting, Pak. Berbeda dengan sebelumnya, misalnya kita bandingkan dengan Ferdy Sambo, untuk hari ini Eliezer tidak mengajukan eksepsi walaupun pihak kuasa hukumnya ini menyatakan ada beberapa catatan yang nantinya akan dibuktikan pada saat proses pembuktiannya nanti. Tanggapannya Pak Samuel? Ya, tanggapan kami soal itu yang memang harus perlu dibuktikan nanti apalagi di kesaksian. Kami sangat berharap kepada Baradae agar berbicara secara sejujurnya apa sebenarnya yang terjadi. Makanya terjadi hal-hal yang sudah merenggut nyawa anak kami. Saya rasa kalau hanya motif-motif soal pelecehan tidak mungkin. Pasti ada di balik ini lain hal lagi. Itulah yang sangat kami harapkan dari Baradae. Baik, Pak Samuel, selain kasus pembunuhan berencana ini juga yang kemudian diungkapkan dari pihak kuasa hukum keluarga Yosua, yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan ancaman-ancaman yang pernah
dilontarkan atau disampaikan kepada almarhum Yosua, tapi tidak terlalu detail dijelaskan di surat dakwaan JPU. Tanggapannya Pak Samuel? Kalau soal komunikasi masalah ancaman-ancaman itu sama saya selaku ayah dan ibunya ataupun adik kakaknya tidak pernah diutarakan oleh almarhum Joshua, biar melalui telepon ataupun melalui WA. Dalam hal itu yang pernah diutarakannya sama kekasihnya si Pera Simanjuntak. Nantilah kita dengarkan di persidangan bagaimana pemaparan Pera Simanjuntak. Pak Samuel, hari ini juga setelah sidang tadi sebelum keluar begitu dari ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Eliezer ini menuliskan surat yang ditulis pada tanggal 16 Oktober, kemudian disampaikan di hadapan publik. Ia meminta maaf kepada keluarga Yosua. Bagaimana pihak keluarga merespon terkait dengan permintaan maaf ini, Pak Samuel? Ya, memang saya lihat dan saya dengar tadi, Eliezer membacakan surat yang ditulisnya, surat permintaan maafan. Nah, itulah salah satunya selaku anak Tuhan. Dia sudah mengakui segala perbuatannya di hadapan masyarakat dan dia minta maaf kepada saya selaku ayah almarhum dan ibu dan semua kakak adik almarhum dan keluarga besar. Dalam hal ini dia tadi sudah menerangkan oleh sebab apa dia melakukan pembunuhan itu. Bahwa dia diperintah seorang atasannya adalah berpangkat jenderal. Artinya bukan dari lubuk hati dia untuk membunuh anak kami. Dalam hal ini ya memang di agama diajarkan untuk saling memaafkan. Itu semua ya kita selaku umat beragama harus merespon. Tapi sekarang ini kan sudah melalui proses hukum. Kita jalani aja proses hukum selanjutnya. Baik, Pak Samuel, berarti ketika Eliezer menyatakan bahwa dirinya hanya mengikuti perintah atasan, pihak keluarga, khususnya Pak Samuel selaku ayahanda dari Yosua, menerima Pak alasan tersebut? Begini, waktu dia tadi membacakan permintaan maafan, saya lihat istri saya pun sempat meneteskan air mata. Begitu juga saya. Kami menyadari di mana posisi si Baradae sebenarnya. Sangat menyadari siapa dia dan apa dia, makanya bisa melakukan hal itu. Tapi yang seperti saya bilang tadi, kita selaku anak-anak Tuhan, kita harus saling memaafkan. Dan persoalan ini kan sudah di ranah hukum ataupun proses hukum di pengadilan. Kita ikuti aja proses hukum yang sudah berjalan. Baik, artinya pihak keluarga juga masih akan terus mengawal dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Berbicara soal proses hukum yang berjalan, nanti pihak keluarga juga akan beberapa dilibatkan untuk menjadi saksi dalam proses peradilan yang saat ini sedang berjalan. Bagaimana kesiapan dari pihak keluarga untuk menjadi saksi dalam kasus ini, Pak Samuel? Kesiapan kami selaku saksi dari Jambi ada 11 orang kurang lebih. Kami yang pertama mempersiapkan kesehatan dan mental untuk menghadapi persidangan kesaksian nanti di persidangan. Siapa saja Pak kira-kira sebagian besar yang nantinya akan menjadi saksi dari pihak keluarga? Dipersiapkan dari pihak keluarga? Di bulan yang lalu kami dari Sungai Bahar Jambi ada 11 orang yang diminta IBAP di Bareskrim Polri yang difasilitasi oleh Polda Jambi. Di antaranya saya, istri, anak 3 orang, 5. Ada ipar saya, ada 3. Jadi 8 dari pihak rumah sakit, 1 orang. 2 orang dari pihak rumah sakit, 10. Jadi ditambah era 1 orang. Jadi 11 orang nanti yang dari Jambi. Baik, artinya dari pihak keluarga inti, kemudian pihak dari kolega dekat almarhum Yosua dan juga pihak rumah sakit nantinya akan dilibatkan dan memberikan keterangan dalam proses peradilan yang berjalan. Kita masih akan menunggu karena ini prosesnya juga masih akan panjang, setidaknya akan ada 12 proses peradilan yang akan dilewati sampai dengan tahapan putusan. Jika kemudian dilanjutkan dengan banding, maka juga akan masih berlanjut lagi di proses peradilan berikutnya di pengadilan tinggi. Kita akan sama-sama kawal bersama terkait dengan kasus ini. Pak Samuel Huta Barat, terima kasih atas waktunya dan sudah memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini.